Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, polisi kini tengah memeriksa terduga pelaku GA dalam kasus fetish kain jarik. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Jatim. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Ajeng. Iya, ini kabar terakhir karena kita tahu lokus deliktinya adalah di Surabaya, Jawa Timur, tetapi tersangka ini ditangkap di Kapuas. Nah, ini kronologisnya seperti apa sehingga akhirnya tadi malam GA berhasil untuk ditangkap? Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Perlu kami sampaikan informasi terkait dengan kronologis tersebut. Benar, kita sejak mendengar dan juga viral heboh di masyarakat sehingga menimbulkan kerisauan masyarakat dengan adanya akun GA tersebut, maka Polrestabes Surabaya dalam hal ini lalu melakukan langkah-langkah yang sifatnya secara respon ya. Pertama dari mulai penelusuran akun dan kemudian juga melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Dari data tersebut kita juga berkolaborasi dan kami mengapresiasi dari pihak UNER ya, artinya sudah juga secara proaktif memberikan masukan dan kita dapatkanlah di situ ada identitas benar bahwasannya GA ini dulunya ya sebelum di DO bagian daripada UNER sebagai mahasiswa dan kemudian kita tahu semasa pandemi ini kan sedang pelaksanaannya secara virtual atau daring. Sehingga yang bersangkutan kembali ke domisili yaitu berada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan. Sehingga kita lakukan penangkapannya ada di daerah domisili yang bersangkutan. Begitu Mbak Ajeng. Nah, ada sejumlah saksi yang telah diperiksa dan dimintai keterangan. Apa yang bisa digali dari keterangan para saksi tersebut dan juga kabar korban ada beberapa yang melaporkan tersangka dengan sejumlah pemaparannya. Bisa diceritakan, Pak? Ya, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak korban tentu menjadi bagian dari proses penyidikan ini dalam wujud alat bukti yaitu keterangan saksi korban. Dalam hal ini tentu otoritas penyidik yang bisa digunakan dalam rangka proses penyidikan atau penegakan hukum ini. Namun dalam hal bisa kita analisa ya benar bahwasannya ini ada kamuflase dari tersangka GA mengatasnamakan riset akademis atau ilmiah ya, karena senioritas kemudian juga superioritas ini menganggap kepada yang di bawahnya ini bagian daripada riset yang bersangkutan tapi tidak pada bagian daripada PTN atau dari UNER. Nah kemudian keterangan-keterangan ini kita menjadikan suatu alat bukti yang tentunya proses ini terus berlanjut sehingga sampai dengan bagaimana penyidik menjadikan tersangka terhadap GA ya, di mana ternyata pada pelaksanaannya ternyata adalah bukan bagian dari riset dan kedua ini ditransmisi melalui elektronik ya, di mana dalam Undang-Undang ITE terkait dengan adanya ancaman kekerasan atau menakuti seseorang khususnya yaitu kepada korban. Ini merupakan suatu dugaan perbuatan tindak pidana terhadap tersangka yaitu pada pasal 27 ayat 4, junto pasal 45 ayat 4 dan juga pada pasal 29 junto pada pasal 45 huruf B termasuk dalam KUH pidana pada pasal 335 yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Oke, jadi itulah pasal-pasal yang disangkakan kepada tersangka GA. Nah, sejumlah korban dan juga saksi telah diperiksa. Apakah dari sejumlah alat bukti, barang bukti, dan keterangan para korban ini ada dugaan adanya orang lain yang terlibat dalam kasus ini, Pak? Proses ini baru proses awal untuk pemeriksaan tersangka ya. Nah, kemudian dalam hal ini kita juga masih membutuhkan alat-alat bukti lainnya ya. Walaupun kita merujuk kepada dua alat bukti yang sah, kita sudah bisa melakukan proses ini. Namun tidak menutup penyidik ya, misalkan ada keterangan-keterangan tambahan baik ataupun dari saksi korban yang belum melapor, ini akan kita lakukan analisa dan kemudian kajian dalam proses penegakan hukum atau penyidikan ini, tidak menutup ada unsur pasal lain, misalkan terkait dengan pelecehan. Kemudian
juga di dalam hal ini ya tersangka kita akan berikan suatu pendampingan yang sifatnya bisa kepada psikiater. Dalam hal ini juga kami mengapresiasi dari pihak UNER sendiri sudah memberikan pendampingan sejak awal dari pihak UNER terhadap psikiater atau terhadap para korban ya yang ada di lingkungan UNER. Karena juga di sana dibuatkan help center yang sudah 20 orang melapor atau mengadu, sedangkan yang ada di proses penyidikan ini baru 5 yang kita lakukan proses pemeriksaan. Begitu Mbak Ajeng. Oke, Kombes Pol Trunoyudo, terima kasih atas pemaparan terhadap fakta-fakta atas kasus ini. Semoga ini bisa terkuak dan bisa dihukum dengan setimpal dan seberat-beratnya. Terima kasih, selamat kembali bertugas Pak.